Seperti yang kita simak tadi dalam filler, suasana pada saat sholat Jumat yang seharusnya ini khidmat dan juga tenang ini berubah menjadi mencekam situasi dan juga kelabu karena sekitar pukul 12 siang hingga 12.15 atau usai khotbah dan saat akan sholat Jumat ini terjadi sebuah ledakan di Masjid SMA Negeri 72 di Kompleks TNI Angkatan Laut Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke, jadi pemirsa, ini adalah video amatir yang direkam oleh seorang siswa yang saat itu sedang berada di lantai bagian atas dari gedung SMA Negeri 72 Jakarta. Kalau kita lihat visual selanjutnya ini adalah bagaimana detik-detik kepanikan yang terjadi di dalam masjid usai terjadi ledakan di sana. Jadi banyak sekali siswa yang berhamburan keluar dari bangunan, masih berada di dalam lingkungan SMA Negeri 72 ini dan bahkan mereka juga terlihat membantu temannya yang menjadi korban akibat ledakan ini. Sedangkan ini pemirsa adalah visual pada saat beberapa waktu setelah kejadian sudah dipasangkan garis polisi di bagian luar atau di bagian depan dari masjid yang lokasinya di depan di dalam SMA Negeri 72 ini, Glory. Dan akibat dari peristiwa ini puluhan siswa yang sedang mengikuti ibadah sholat Jumat terluka. Hingga pada Jumat malam pukul 8 malam jumlah korban luka ini hampir mencapai 60 orang. Dan seluruhnya dibawa ke Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Korban ledakan juga mengalami luka bakar hingga luka akibat serpihan. Dan pemirsa, beberapa waktu setelah kejadian ini, maka dari jurnalis Metro TV juga sempat mencari informasi dengan salah seorang warga di sana, namanya Lazarus, yang mengatakan kalau Lazarus ini sempat mendengar ada 2 ledakan yang terjadi di lingkungan sekolah SMA Negeri 72 itu. Dan waktu persisnya adalah pada saat setelah sholat Jumat yang mendengarkan ledakan yang pertama. Kemudian saat sedang melaporkan kejadian ledakan ini ke petugas yang berada di sekitar sekolah SMA Negeri 72 ini, maka terdengar lagi ledakan kedua. Dan pada saat dikonfirmasi soal dugaan pelaku yang ikut jadi korban ledakan, Lazarus ini mengatakan kalau ia melihat terduga pelaku sebenarnya masih sadar, tapi ia terluka di bagian kepalanya. Saya mau ajak Anda pemirsa, kita akan dengarkan keterangan yang disampaikan oleh salah satu warga yang ada di sana yang menjadi saksi dari ledakan ini, Lazarus. Jadi kronologinya tuh saat lagi sholat, itu kan pada masih khotbah itu masih doa, pas mau selesai doa masih di akhir itu ada meledak, Pak. Meledaknya posisinya di sebelah mana? Di lantai atas, bawah, di bawah berarti? Iya. Terus kondisi pas habis ledakan gimana? Panik gak? Panik, Pak. Panik, baunya kayak petasan, Pak. Bawa bahan-bahan kimia lah. Ada yang beberapa yang terbakar, terus yang terluka itu akhirnya ditarik juga, Pak, ditarik di sini, Pak. Ditaruh di balai kesehatan, Pak. Ya beberapa yang terluka. Kalau siswa mungkin 15. 15, ya. Ada staf mungkin ada 5 orangan. 5 orangan. Ada berapa? 5 orang staf. Siswanya? Siswa 15-an. Masih perkiraan dong sih, Pak. Soalnya tadi ada yang kayak luka sederhana kayak kupingnya udah ada di orang tuanya itu kalau gitu, Pak. Juga ada yang pantatnya kena sar gitu tadi ya? Tadi ada yang udah hancur, kakinya udah hancur. Enggak, ini Ada yang luka berat juga ya? itu luka berapa? Cewek apa cowok? Cowok, Pak. Semuanya Semuanya cowok, Pak, karena nggak sholat Jumat. Oh, normal. Jadi rata-rata korban juga kebanyakan kelas 10, Pak. Kelas 10. Ya, jadi Valen dan juga pemirsa, jadi menurut keterangan dari saksi ada 2 kali ledakan ya. Yang pertama dari belakang masjid dan yang kedua dari depan pintu masjid pada saat sholat Jumat ini terjadi. Dan saksi yang lain juga merupakan siswa SMA N72 menceritakan kronologi detik-detik terjadinya ledakan saat di akhir doa sholat Jumat ini berlangsung. Saat ledakan ia mencium bau petasan. Ia mengungkapkan tak hanya siswa, staf sekolah juga ikut terkena ledakan. Dari video singkat ini pemirsa, kita bisa lihat kalau ada salah satu korban dari ledakan di dalam SMA Negeri 72 ini yang mengalami luka di bagian kakinya, kemudian dibantu oleh warga sekitar yang ada di dekat SMA Negeri 72 itu, dibawa masuk ke dalam mobil untuk mendapatkan perawatan. Kemudian Wakil Menko Polkam Ludwig Frederick Paulus sempat mengatakan saat ini polisi sedang menyelidiki apa penyebab ledakan di Masjid
SMA Negeri 72 yang menyebabkan puluhan orang terluka. Namun dia memastikan kalau senjata yang ditemukan di lokasi itu adalah senjata mainan. Itu sudah terkonfirmasi pemirsa. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Menko Polhukam Lodwig Frederick Paulus berikut ini. Terdekat aja yang terdekat Bu, BK Bu. Ada temuan bahan peledak Pak atau senjata Pak? Ya, ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, sedang ledakan masih di tim forensik lagi kerja apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih Ada bom molotov Pak? Ya, Bom molotov di lokasi? kalau bom molotov pasti udah kebakar itu, namanya karpet. Yang informasi awal yang ada informasi yang meninggal senjata yang tergeletak di samping sosok seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang Nah, Anda dapat? itu kita belum tahu. Ada yang meninggal nggak Pak infonya Pak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang meninggal. Apakah ini bisa disebut terorisme atau gimana Pak? Jangan terlalu, namanya masih diselidiki, jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris, kita belum sampai ke sana ya. Jadi biarkan aparat bekerja dulu ya. Pada gilirannya temuannya tentunya akan disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi belum bisa disimpulkan ya nih apakah ini aksi terorisme atau bukan, karena dari pihak kepolisian juga masih menyelidiki. Dan pihak dari Polda Metro Jaya saat ini juga mendirikan posko untuk korban di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan di Rumah Sakit Yarsi. Hingga saat ini pemirsa, tim kepolisian masih mendalami penyebab dari ledakan. Di lokasi kejadian pihak TNI maupun kepolisian menemukan benda yang diduga mirip senjata api di dekat korban. Densus 88 anti teror Polri masih melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur terorisme. Iya, mungkin salah satu yang membuat banyak orang yang publik juga menjadi menduga-duga pemirsa itu karena di senjata yang sudah dikonfirmasi kalau itu adalah senjata mainan, bentuknya adalah AK-47 di sana. Kemudian ada tulisan-tulisan ini. Yang pertama itu ada tulisannya Brenton Tarrant. Ya, jadi Brenton Tarrant ini adalah salah seorang yang melakukan penembakan di masjid tahun 2019, masjidnya di New Zealand. Ini diprediksikan bisa menjadi salah satu yang menginspirasi. Tapi tetap kita harus tunggu apa keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Ada juga tulisan tadi Alexander Bissonnette, itu adalah salah satu yang melakukan penembakan di masjid juga. Kronologinya serupa pemirsa, setelah sholat Jumat, tapi lokasinya di Quebec tahun 2017. Dan kita akan nantikan ya bagaimana nanti pemeriksaan dari pihak kepolisian kepada terduga pelaku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.